cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan keampuhan metode misterius surga yang lebih besar dibandingkan dengan metode standar yang disediakan oleh akademi. Pada sesi pertamanya, dia memasuki meditasi yang dalam dan memurnikan tubuhnya, dan pada sesi kedua ini, ada peningkatan nyata dalam kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa dan tubuhnya telah menyatu dan sekarang bekerja dalam harmoni yang sempurna, sama sekali tanpa kegelisahan yang disebabkan oleh garis keturunannya sebelumnya. Meskipun tubuh Tang Wulin tidak meningkat kekuatannya, itu pasti meningkat dalam ketangguhan. "Ayo pergi," Wu Zhangkong memanggil Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru bergegas ke Wu Zhangkong, dan saat dia mencapainya, Wu Zhangkong mencengkeram lengannya. Angin kencang tiba-tiba melanda Tang Wulin, dan hal berikutnya yang dia tahu, mereka ada di atap penginapan. Dari belakang Tang Wulin, Wu Zhangkong meraih untuk memegangi kepalanya. 2 jari menusuk rahang Tang Wulin, ibu jari menekan pelipis, dan 3 jari lainnya menusuk ke titik akupuntur lain di wajahnya. "Rasakan bagaimana kekuatan jiwaku bersirkulasi. Saya akan meminta Anda mulai membudidayakan mata setan ungu segera setelah itu. Bernapaslah menurut metode surga misterius dan lihat ke timur. Setiap pagi, ada garis putih muncul dari timur. Saat itu muncul, itu diikuti dengan jejak Ki Ungu. Mata setan ungu Sekte Tang adalah metode untuk menyerap Ki Ungu itu dan menggunakannya untuk meningkatkan penglihatan. Saat kita menyerap energi itu, kita juga mengembangkan kekuatan spiritual kita." "Mengerti?" Petik 2. Saya mengerti. Tidak sulit bagi Tang Wulin untuk memahami ide yang begitu sederhana. Benang tipis kekuatan jiwa mulai mengalir ke titik-titik akupuntur wajah Tang Wulin dari jari-jari Wu Zhangkong. Wajahnya segera terasa segar seolah-olah dia sedang membasuhnya di mata air sebening kristal. Perasaan itu tak terlukiskan. Di tengah perasaan kejelasan ini, Tang Wulin memperhatikan bahwa matanya semakin kuat, dan dia dapat melihat jauh lebih jelas sekarang. Dalam keheningan total, dia mengingat bagaimana kekuatan jiwa Wu Zhangkong mengalir ke seluruh wajahnya. "Kumpulkan kekuatan jiwa Anda dan ikuti petunjuk saya. Bernapaslah dengan teratur sesuai metode misterius surga," Wu Zhangkong mengingatkan. Tang Wulin dengan cepat melakukan seperti yang diperintahkan. Dia sudah terbiasa dengan apa yang perlu dia lakukan dan didorong oleh Wu Zhangkong, tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai kebutuhan untuk mata setan ungu. Tepat pada saat itu, seberkas putih merayap di cakrawala dan untuk pertama kalinya, Tang Wulin memperhatikan ungu fajar pagi. Tiba-tiba, cahaya ungu tampak memenuhi matanya, dan kehangatan yang nyaman meresap melalui matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi air mata mulai mengalir. Tapi bukannya mengalir ke bawah, mereka berkilau dan menciptakan lapisan tipis di matanya. Perasaan menenangkan dan hangat yang tak terlukiskan terserap ke matanya, menyatu dengan kedalamannya dan titik-titik akupuntur yang sangat kecil di sekitarnya. Sungguh mistis. Meskipun dia tidak bisa merasakan perubahan dalam kekuatan spiritualnya, ada perubahan nyata dalam kejelasan penglihatannya. Ini benar-benar metode kultivasi mata yang luar biasa. Itu benar-benar layak menjadi salah satu metode rahasia Sekte Tang. Ki Ungu menghilang secepat itu datang. Itu benar-benar keberadaan yang fana. Wu Zhangkong telah berdiri di belakang Tang Wulin, dengan sabar membimbing kekuatan jiwa Tang Wulin sesuai dengan metode mata setan ungu sampai akhir. Cakrawala bersinar dengan lingkaran cahaya saat matahari mengalahkan kegelapan dengan kenaikannya yang lambat ke puncaknya. Saat senja yang singkat berlalu, Wu Zhangkong melepaskan tangannya dan membiarkan Tang Wulin menyerap rahasia metode itu sepenuhnya. "Selesai. Mulai sekarang tarik Ki Ungu ke mata Anda setiap pagi dan segera tanam selama setengah jam. Mengolah mata setan ungu akan membutuhkan waktu dan latihan terus-menerus untuk mencapai tingkat yang tinggi. Anda akan berkembang pesat pada awalnya, tetapi akan segera sulit untuk ditingkatkan dan Anda akhirnya akan mandek. Bagaimana perasaan Anda sekarang?" kata Wu Zhangkong. Tang Wulin mengangguk dan berkata, "Saya merasa hangat dan nyaman. Saya dapat melihat lebih detail dari sebelumnya sekarang bahwa penglihatan saya lebih jelas. Warnanya juga lebih cerah." Petik 2. Mata Wu Zhangkong berkaca-kaca. "Kamu benar-benar merasa seperti itu? Anda tidak melebih-lebihkan?" Petik 2.
Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Enggak, benar-benar terasa seperti itu. Terima kasih, Guru Wu. Petik 2. Emosi yang tidak diketahui menyelimuti pikiran Wu Zhangkong. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali mulai membudidayakan mata setan ungu, dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai tahap itu. Mungkinkah anak ini cocok dengan mata setan ungu? Ini adalah pertama kalinya dia membudidayakannya, namun dia sudah berkembang sangat pesat. Mengintip ke dalam mata Tang Wulin yang besar dan cerah, Wu Zhangkong hanya bisa mengangguk. Teruslah berlatih. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Ayo turun sekarang. Petik 2. Keduanya dengan cepat mandi dan makan sarapan. Untungnya bagi Tang Wulin, penginapan yang mereka tinggali menyediakan sarapan ala prasmanan. Bahkan seorang anak semanis Tang Wulin tidak disambut setelah penginapan menemukan kecakapan makannya yang tak tertandingi. Ini adalah kisah Tang Wulin yang umum didengar. Guru Wu, apa yang kita lakukan hari ini? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu yang mudah. Wu Zhangkong menjawab, kamu tinggal di kamar untuk mengembangkan metode mata setan ungu hari ini. Metode ini masih bermanfaat untuk kekuatan spiritual Anda, bahkan tanpa ki ungu untuk meningkatkan penglihatan Anda. Petik 2. Oh, baik. Tang Wulin kempes. Dia ingin keluar dan melihat kota bersama Wu Zhangkong, tetapi ditugaskan untuk mengolah di dalam ruangan. Tang Wulin tidak pernah membayangkan ini berlanjut selama setengah bulan. Setiap hari di pagi hari Wu Zhangkong akan mengamatinya mengembangkan mata setan ungu, memberikan bimbingan bila perlu, kemudian pergi sendiri untuk mengurus beberapa hal yang tidak diketahui. Di mana relaksasi disebutkan? Tang Wulin tenggelam dalam kesuraman dan kebosanan. Meskipun dia memiliki temperamen yang relatif stabil, dia masih anak-anak. Datang ke kota yang begitu megah namun tidak dapat menjelajahinya sama sekali, tidak heran dia sedih. Lebih buruk lagi, Wu Zhangkong melarangnya bermeditasi. Dia harus fokus berlatih metode mata setan ungu untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kehidupan yang monoton benar-benar membosankan. Untungnya, peningkatan itu lebih dari cukup untuk memotivasi Tang Wulin untuk terus maju. Tampaknya tidak hanya dia sangat cocok dengan mata setan ungu, itu sama untuk metode surga misterius. Dia telah membuat kemajuan yang signifikan dan mulus dalam kedua metode sekte Tang ini. Kultivasi metode surga misteriusnya telah stabil, sementara kecepatannya tidak dianggap cepat, itu lebih besar dari sebelumnya. Penemuan Tang Wulin yang paling menonjol adalah yang dapat menyingkat kekuatan jiwanya dengan metode surga misterius. Karena itu, meski tidak meningkatkan volumenya, kekuatan jiwanya telah menjadi sangat padat. Dia telah membenamkan dirinya ke dalam memadatkan kekuatan jiwanya setelah Wu Zhangkong memberitahunya bahwa semakin tinggi tingkat kemurnian dan kepadatan kekuatan jiwanya, semakin jauh dia akan meraihnya di masa depan. Hari ini adalah hari ke-15 mereka di Heaven Dou City, namun Wu Zhangkong baru membawanya berkeliling kota pada hari pertama. Dia telah dikurung di kamar mereka untuk berkultivasi selama beberapa hari. Setelah membudidayakan mata setan ungu dan makan sarapan, Wu Zhangkong akhirnya mengucapkan kata-kata yang sangat ingin didengar Tang Wulin. Ayo pergi, kamu ikut denganku hari ini. Baik, Guru Wu, kemana kita akan pergi? Tang Wulin melompat kegirangan pada kesempatan yang telah lama ditunggu untuk pergi keluar. Wu Zhangkong berbalik dan berkata kepadanya, apakah kamu merasa berkultivasi sangat membosankan selama 14 hari terakhir ini? Meskipun Tang Wulin terkejut sesaat, dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya sendiri. Dia berbicara dengan jujur, pada awalnya, memang seperti itu, tetapi menjadi lebih baik saat saya melanjutkan. Saya suka bisa melihat banyak hal yang tidak bisa saya lihat sebelumnya dengan mata setan ungu. Petik 2. Mengangguk, Wu Zhangkong mengingatkannya, ingatlah, berkultivasi bukan untuk merugikan orang lain tetapi untuk memiliki kekuatan untuk melindungi orang yang Anda cintai. Kekuatan adalah dasar dari segalanya. Upaya yang Anda lakukan sekarang adalah untuk mencegah tragedi di masa depan. Petik 2. Tang Wulin tidak cukup dewasa untuk memahami kata-kata Wu Zhangkong sepenuhnya, tetapi di mata Wu Zhangkong ada emosi yang sama dengan yang dia miliki di kuburan. Tang Wulin mengukir kata-kata itu ke dalam hatinya. Ayo pergi, Wu Zhangkong pergi, meninggalkan Tang Wulin untuk menyusul. Sama seperti sebelumnya, mereka berjalan kaki, kali ini, mereka tidak menuju ke pinggiran kota.
Tidak, kali ini mereka langsung menuju ke inti kota. Tang Wulin sama sekali tidak keberatan berjalan. Faktanya, Tang Wulin menyukainya karena memberinya kesempatan untuk melihat-lihat. Heaven Dou City benar-benar kota yang penuh dengan keindahan. Baik itu situs sejarah, pemandangan yang menakjubkan, atau budayanya, semuanya memiliki semuanya. Mobil-mobil jiwa yang lebih rendah dibandingkan dengan kota Isi mengubah suasana kota. Ada perbedaan kualitatif antara kota Isi dan kota Surga Dou, keduanya tidak ada bandingannya. Heaven Dou City, bagaimanapun, jauh lebih tidak terindustrialisasi dibandingkan Isi City. 2 jam berjalan kaki kemudian, keduanya tiba di tempat tujuan, Taman Kuno. Taman itu dikelilingi oleh tembok tinggi berbintik-bintik dan pintu vermilion. Tidak ada tanda atau tanda untuk menamai taman tua ini. Wu Zhangkong dengan cepat melangkah ke pintu dan menekan tangan kanannya ke pintu dengan gerakan yang terlatih tanpa memperhatikan penampilan luarnya. Bukankah ini tindakan yang sama yang dilakukan Guru Wu ketika kita berada di Sekte Tang era Dazzling? Cahaya redup menyapu tubuhnya dan berbunyi bip sekali sebelum pintu terbuka. Wu Zhangkong memimpin jalan masuk. Pintu vermilion diam-diam menutup di belakang mereka. Di dalamnya ada ruang yang tidak tersentuh oleh waktu dan tanpa tanda-tanda teknologi jiwa. Itu memiliki aura yang sangat murni sehingga hampir seolah-olah mereka kembali ke zaman kuno. Anda telah membawanya? Sebuah suara yang dalam menembus keheningan sebelum seorang lelaki tua berjalan keluar dari satu-satunya bangunan yang ada di taman itu. Tinggi pendek pria tua itu menekankan betapa gemuknya dia. Ditambah kepalanya yang botak, dia tampak hampir seperti segunung daging. Wu Zhangkong benar-benar melepaskan kesombongannya yang biasa dan membungkuk menyapa lelaki tua ini. Kepala cabang Zhao. Masuklah. Apakah ini benar-benar cabang Sekte Tang? Tang Wulin bertanya-tanya. Tang Wulin terpesona luar biasa saat dia memasuki gedung. 2 baris patung yang menjulang tinggi berjejer di setiap sisi, memancarkan udara yang megah. Bangunan itu tampak seperti bangunan satu lantai yang tidak lebih tinggi dari 5 meter dari bagian luarnya, tetapi dia terguncang untuk menemukan bahwa begitu dia berada di dalam, langit-langitnya lebih dari 30 meter, dan interiornya lebih besar. Patung-patung itu menjulang di atasnya dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Patung-patung ini terdiri dari pria dan wanita, semuanya tampak berusia 20-an dan ditampilkan dengan bermacam-macam jiwa bela diri. Kegembiraan Tang Wulin melonjak saat dia mengingat semua kisah favoritnya tentang Sekte Tang yang telah terpatri di hatinya. Yang paling terkenal adalah generasi pertama dari 7 monster Shrek, khususnya Tosan Hens Douluo Tang San yang termasyur, pemimpin dari 7 monster Shrek dan pendiri Sekte Tang. Setelah itu adalah generasi berikutnya yang ada 10.000 tahun yang lalu, generasi Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, pendiri Pagoda Roh. Dia membangun kembali Sekte Tang dari sekam organisasi yang hancur kembali ke kejayaannya sebelumnya. Sekte Tang tidak pernah berhenti bersinar dengan anggun di seluruh dunia sejak saat itu. Terlepas dari pencapaian mereka, Federasi memiliki pandangan yang kurang baik tentang mereka. Bagaimanapun, Spirit Ice Douluo telah memimpin rekan-rekannya untuk memaksa Kekaisaran Sun Moon ke dalam perjanjian damai. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa Kaisar Agung generasi berikutnya adalah anak haram Spirit Ice Douluo. Tidak ada yang tahu apakah cerita yang meragukan ini benar atau tidak. Sayangnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah pertempurannya yang menghancurkan bumi, yang mengubah surga dengan Dewa Binatang, Ditian. Dewa Binatang menghilang sementara roh es Douluo dan istrinya, naga kupu-kupu Douluo, menghilang sama sekali. Mungkin hanya 5 anggota lain dari Shrek Seven Monsters generasi itu yang tahu kemana perginya keduanya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia ada di sana bersama mereka saat dia menatap patung-patung itu dan mengingat legenda petualangan epik mereka. Mata Tang Wulin bersinar lebih terang saat dia mengalihkan pandangannya ke patung di sebelah kanan. Jika kiri adalah 7 monster Shrek dari 10.000 tahun yang lalu, maka yang kanan adalah 7 monster Shrek yang asli. Tang Wulin akhirnya melihat 2 patung paling megah di garis depan. Dia tidak tahu kenapa, tapi rasa menggigil menjalar di punggungnya saat dia menatap mereka. Perasaan hangat dan kerinduan yang tak bisa dipahami memenuhi dirinya. Pandangannya tertuju pada gadis dengan gaun merah muda itu. Patungnya diukir dengan sangat indah,
setiap garis dan lekukan menangkap esensinya dan mengisinya dengan percikan kehidupan. Jalinan kalajengkingnya yang panjang menggantung di punggungnya sementara matanya yang besar dan indah menonjolkan senyum manisnya. Meskipun jiwa roh tidak ada di era itu, sepasang telinga kelinci muncul dari atas kepalanya. Dia adalah salah satu pendiri Sekte Tang dan satu-satunya anggota dalam seluruh sejarah 7 monster Shrek yang menjadi makhluk jiwa yang diubah oleh manusia, Softbone Douluo, Xiao Wu. Tang Wulin mengambil langkah bawah sadar ke depan ketika dia memandang patung sosok yang begitu terkemuka. Tatapannya goyah dan tubuhnya mulai terasa demam saat dia merasakan sesuatu memanggilnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah leluhur sekaligus pendiri Sekte Tang, sosok tak tertandingi yang telah naik ke dewa, dipuji sebagai yang terkuat dalam semua sejarah, 1000 tangan Douluo, Tang San. Saat Tang Wulin menatap patung Tang San, rasa keakraban dan keamanan merangkul hatinya. Di bawah tatapan lembut Tang San, Tang Wulin merasakan darahnya yang mendidih mengendap dan senyuman yang sama menyenangkan muncul di bibirnya. Dua generasi Shrek Seven Monsters ini masing-masing telah menciptakan legenda abadi mereka sendiri dalam dua era berbeda dari Sekte Tang. Mereka membawa Sekte Tang ke puncak kejayaan dan melahirkan Sekte Tang yang mengatakan, kita semua adalah Sekte Tang. Kami dilahirkan untuk menjadi tiada taraf. Kebanggaan mengalir dari lubuk hati Tang Wulin. Ini adalah kebanggaan menjadi murid Sekte Tang. Ini adalah Sekte Tang dengan sejarah lebih dari 20.000 tahun. Melihat bahwa mereka menyelesaikan 3 busur mereka, lelaki tua itu memberi mereka anggukan setuju. Sekarang, kalian berdua ikuti aku. Orang tua itu membawa mereka ke sisi kiri aula. Wu Zhangkong menarik tangan Tang Wulin, memberi isyarat agar dia mengikuti dan dengan tenang berkata, taman ini didirikan oleh pendiri Sekte Tang, Tang San. Itu juga tempat dengan sejarah terpanjang di Sekte Tang. Itu disita oleh orang lain 10.000 tahun yang lalu, tetapi spirit Ice Douluo Huo Yuhao mengambilnya kembali dan menggunakan tempat ini sebagai titik awal untuk membangun kembali Sekte Tang hingga seperti sekarang ini. Ini bukan lagi markas Sekte Tang, tetapi masih merupakan lokasi penting bagi Sekte Tang. Setiap tahun murid inti dari Sekte Tang datang ke sini untuk memberi penghormatan. Satu-satunya alasan Anda dapat datang ke sini hari ini adalah karena keanggotaan Anda telah disetujui sekarang. Petik 2. Keanggotaan saya telah disetujui, kalau begitu, aku adalah murid Sekte Tang yang sebenarnya sekarang. Tang Wulin berada di awan 9 saat ini. Pak Tua Zhao membawa mereka ke ruang samping. Keheningan menyelimuti kamar berperabotan simpel itu. Hanya tempat tidur kayu yang tampaknya tak lekang oleh waktu yang memancarkan suasana kuno duduk di kamar. Orang tua itu berbalik menghadap Tang Wulin, tanpa ekspresi berkata, naik ke tempat tidur. Hah, otak Tang Wulin berhenti bekerja. Wu Zhangkong dengan cepat menegaskan perintah itu. Lakukan apa yang dikatakan kepala cabang Zhao. Oh, Tang Wulin menjawab dengan kosong, lalu melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur, duduk bersila. Pak Tua Zhao naik ke tempat tidur bersamanya. Ketika Zhao meletakkan tangan di bahunya, sedikit sensasi melayang menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian, Tang Wulin mendapati dirinya menghadap ke arah lain. Pak Tua Zhao duduk di belakangnya. Perhatikan baik-baik dan kendurkan tubuh Anda. Rilekskan pikiran dan tubuh Anda. Petik 2. Saat dia mematuhi instruksi lelaki tua itu, 2 aliran kekuatan jiwa masuk ke punggungnya, satu kuat sementara yang lain lembut. Itu metode surga misterius. Keakrabannya dengan metode memungkinkan dia untuk segera mengenali karakteristik akar kekuatan jiwa orang tua itu. Namun, Tang Wulin belum pernah menghadapi kekuatan jiwa sekuat itu sebelumnya. Dia merasa seperti perahu kecil yang hanyut di sepanjang gelombang laut yang merupakan kekuatan jiwa Pak Tua Zhao.